Halo anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang gerakan dasar pada tari Sunda. Yaitu kita akan mempelajari tentang sikap gerak dan gerak dasar tangan terlebih dahulu. Nah, ini adalah ngiting. Nah, ini diperjelas, diperbesar. Ngiting itu seperti ini. Yang kedua ini adalah ngepel. Nah, kalau ditampakkan lebih besar bentuknya akan seperti ini. Dan kemudian yang ini adalah gerakan meber ya. Nah, seperti ini apabila didekatkan. Mungkin cukup jelas. Nah, ini meber apabila dilihat dari samping seperti ini. Yang selanjutnya ini adalah sikap tangan nangre ya. Istilahnya nangre nih. Jadi kalau lebih jelas di gambarnya diperbesar akan seperti ini. Nah, ini nangre tampak dari samping. Yang selanjutnya gambar ini adalah sikap tangan rumbai. Ini tampak dari depan seperti ini. Sikap tangan rumbai seperti ini. Nah, apabila dilihat dari samping akan seperti ini. Cukup jelas ya. Kemudian ini adalah ngaplek. Ini ngaplek tampak dari depan. Nah, kalau dari samping akan seperti ini kelihatannya. Nah, ini adalah gerakan baplang kanan. Nah, kita akan coba perlambat gambarnya, geraknya. Nah, ini adalah baplang kanan. Dan ini adalah baplang kiri. Nah, sebentar lagi kita akan lihat gambar yang agak sedikit di slow motion. Seperti ini gerakannya. Nah, kemudian yang selanjutnya ini adalah sembada kanan. Nah, kalau diperlambat sembada kanan ini akan tampak seperti ini gerakannya. Kemudian kebalikannya dari sembada kanan adalah sembada kiri. Akan seperti ini apabila diperlambat gerakannya. Kemudian selanjutnya adalah sawang kanan. Kita coba perlambat lagi gerakan sawang kanan. Nah, seperti ini. Kebalikan dari sawang kanan adalah sawang kiri. Gerakannya seperti ini. Kita coba perlambat. Nah, seperti ini. Selanjutnya adalah gerakan ranggahan. Nah, gerakannya seperti ini. Coba kita perlambat lagi. Nah, ini adalah gerakan ranggahan. Ya, seperti itu. Selanjutnya adalah gerakan lontang kembar. Nah, lontang kembar seperti ini. Agar lebih jelas lagi kita lihat gerakannya yang diperlambat. Nah, seperti ini. Kemudian kebalikannya dari lontang kembar, bukan kebalikannya, tapi ini adalah lontang kiri. Nah, kita perlambat gambarnya, lontang kiri. Ya, seperti itu. Nah, kalau ini yang tadi ya, gerakan kebalikan dari lontang kiri, yaitu lontang kanan. Ya, ini diperlambat, gerakan lontang kanan seperti ini. Nah, ini adalah
gerakan capang kanan. Ya, diperlambat. Kemudian ini adalah capang kiri. Ya, ini diperlambat lagi kita. Ini adalah gerakan capang kiri. Nah, kemudian ini adalah gerakan yang paling familiar kayaknya ya, ukel. Nah, ukel tuh bentuknya seperti ini, kita perlambat cukup jelas. Nah, ini adalah gerakan ukel. Selanjutnya adalah selut kanan. Ya. Nah, ini selut kanan. Coba kita perlambat lagi gerakan selut kanan. Nah, seperti ini. Ya, cukup jelas tampaknya ya. Kemudian kita ke selut kiri. Nah, ini selut kiri. Kita akan dapatkan lagi gambar yang lebih jelas, lebih dekat lagi dan agak diperlambat. Ini adalah selut kiri. Ya. Nah, ini adalah bahman kanan. Ya, gerakan bahman kanan. Dan kemudian kebalikan dari bahman kanan yaitu bahman kiri. Nah, ini kita perlambat gambarnya. Nah, ini adalah bokor sinogog kanan. Coba kita perlambat lagi gambarnya. Ini adalah bokor sinogog kanan. Dan sebaliknya kita lihat bokor sinogog kiri. Ya, gambarnya diperjelas lagi ya. Ini bokor sinogog kiri. Selanjutnya adalah gerakan ngumis. Nah, ngumis cukup simpel gerakannya. Ya. Nah, seperti itu ya. Ini adalah ngumis. Kemudian selanjutnya adalah gerakan kepret. Ini kepret kanan, kita lihat dalam gerakan lambat, kita lihat kepret kanan. Nah, kemudian kita berpindah ke kepret kiri. Nah, ini adalah kepret kiri. Kemudian ini adalah kepret kembar. Kita lihat dalam tayangan yang lebih lambat, kepret kembar seperti ini. Kemudian kita lihat ini adalah tugelan. Ya, biar lebih jelas, agak diperlambat gambarnya. Ini adalah gerakan tugelan. Ya, ini adalah gerakan tumpang tali untuk putri. Kita lihat sekali lagi. Ini adalah gerakan tumpang tali untuk putri. Kemudian kita lihat sekarang tumpang tali untuk putra. Ya, diperlambat lagi. Tumpang tali untuk putra. Ya, cukup jelas ya. Kemudian kita ke sembada silang. Nah, ini gerakannya seperti ini, sembada silang. Nah, ini gerakan yang sering dilakukan oleh seorang perempuan, terutama ini adalah gerakan ngaca. Ya, kita tampilkan gambar yang lebih lambat untuk gerakan ngaca ini. Ya, seperti ini. Ya, cukup jelas untuk gerakan ngaca ini ya. Selanjutnya kita ke mahkutaan. Nah, gerakan mahkutaannya seperti ini. Atau ini gambarnya agak jauh, kita lebih dekatkan sedikit gambar mahkutaan ini.
Nah, seperti ini ya, lambat sekali gambarnya, jadi cukup jelas. Nah ya, seperti ini. Kita sekarang akan berpindah ke sikap gerak untuk bahu atau badan ya. Yang pertama kita akan ambil contoh gerak untuk bahu atau badan, atau yang sering disebut juga dengan obah bahu. Ini adalah gerak obah bahu ya, atau orang Sunda mengatakan ini adalah obah tak-tak ya. Kita perlambat lagi dan diperbesar lagi gambarnya. Ini adalah obah bahu atau disebut juga dengan obah tak-tak ya. Seperti itu, cukup jelas sekali. Nah, ini adalah gerakan gibrig. Jadi posisi bahu di naik dan turun, naik dan turun gerakan bahunya. Kemudian yang selanjutnya kita akan melihat yang disebut dengan torsoan, yaitu ke kiri dan ke kanan, tapi hanya bahu saja yang bergerak, sedangkan bagian kepala dan bagian pinggang itu diam. Jadi yang bergerak cuma bahunya saja, atau tak-tak dalam istilah bahasa Sunda. Kemudian adegan gerakan selanjutnya yaitu rieg. Kalau tadi di ke atas dan ke bawah, ini lebih diputar ya. Ini diputar, jadi posisi bahu atau tak-tak ini diputar. Untuk selanjutnya kita akan ke ragam gerak untuk posisi duduk. Nah, untuk posisi duduk ini kita akan melihat yaitu silamando untuk putra. Biasanya silamando ini digunakan dalam tari kerses. Ini silamando tampak dari samping. Kemudian ini adalah jengkeng kiri. Ini adalah jengkeng kiri. Ini jengkeng kiri dilihat dari samping. Nah, ini jengkeng kanan. Ini jengkeng kanan dilihat dari samping. Ini adalah gerakan deku kanan, dilihat dari depan. Kemudian selanjutnya adalah tepak duku ya, atau yang disebut juga dengan tepak duku dua lutut untuk putra. Nah, ini adalah sikap duduk atau calik kahiji untuk putri. Kalau dari samping seperti ini, dan ini adalah dari belakang. Kemudian ini calik kedua, dilihat dari depan. Ini calik kedua dilihat dari samping. Dan ini gerak calik dilihat dari belakang. Kemudian calik katilu, atau yang sering disebut juga dengan calik jengkeng. Nah, ini tampak samping calik jengkeng. Dan ini dilihat dari belakang. Kemudian kita lanjut ke sikap gerak untuk kaki. Sekali lagi, ini adalah sikap gerak untuk kaki.
Yang pertama ada adeg-adeg untuk tari putri. Nah, posisi kakinya seperti ini. Kalau dalam istilah Sunda disebut juga dengan rengkuh. Ya. Ini untuk putri ya. Ini kalau dilihat dari samping akan seperti ini, dan apabila dilihat dari belakang akan seperti ini. Kemudian adeg-adeg kedua untuk tari putri. Sama seperti tadi, tapi ini yang kaki kanan ke depan. Ya, jadi kaki kanan agak maju ke depan. Ini adeg-adeg kedua dilihat dari samping. Dan ini dilihat dari belakang. Nah, kemudian ini adalah adeg-adeg untuk tari putra, untuk karakter halus. Ya, seperti ini. Nah, kalau dinaikkan sedikit, maka karakternya akan berbeda. Dan naik lagi menjadi karakter gagah. Ya, ini untuk gerakan ketiga. Kemudian selanjutnya kita ke gerak dasar kaki untuk gerak berjalan. Kalau tadi diam di tempat, sekarang mencoba untuk berjalan. Ini yang disebut dengan kepat kahiji untuk tari putra maupun tari putri. Nah, jadi gerakannya seperti ini. Cuma melangkah, kemudian tegak dan rengkuh. Sekali lagi, melangkah, tegak, rengkuh. Kemudian sekarang kepat kedua, masih untuk tari putra maupun tari putri, atau disebut juga ladak. Nah, satu, tak ke bawah 2 kali, kemudian langkah, angkat, turun 2 kali, sekali lagi langkah, angkat, turun 2 kali, seperti itu. Ini adalah kepat katilu ya, biasanya ini untuk melangkah dan sedikit agak lincah. Ya, ini kepat katilu baik untuk putra maupun untuk putri. Ini biasanya gerakannya untuk gerakan tari yang agak sedikit lincah. Itulah beberapa gerakan tari dasar Sunda yang meliputi gerakan tangan, bahu, dan kaki. Dan untuk di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang gerakan kepala dan gerakan-gerakan yang lainnya.